Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak kita kembali lagi dalam video pembelajaran M.Tu Siti Maryam kelas 8 IPA. Kali ini kita akan, sebelumnya kita sudah membahas tentang sistem gerak manusia. Nah, ini kita akan masuk dalam pembahasan usaha ya. Materinya yaitu usaha. Sebelumnya, anak-anak siapkan dulu alat tulis dan bukunya agar nilainya bisa dicatat, bagaimana cara mengerjakan atau pengertian dari usaha tersebut. Sebelumnya, anak-anak siapkan dulu tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat menyelesaikan soal tentang materi usaha. Nah, jadi nantinya ada suatu soal dari usaha itu. Jadi siswa dapat menyelesaikannya. Nah, ada hitung-hitungannya ya. Jadi siswa dapat menyelesaikan soal tentang materi usaha. Nah, masuk ke pengertian usaha. Usaha adalah gaya yang dilakukan untuk melakukan perpindahan. Usaha adalah gaya yang dilakukan untuk melakukan perpindahan. Nah, kata kuncinya ini adalah perpindahan. Usaha adalah gaya yang dilakukan untuk melakukan perpindahan. Di dalam fisika, jika benda tersebut bergerak namun tidak berpindah, dikatakan tidak melakukan usaha. Nah, jika benda itu bergerak namun tidak berpindah, maka tidak dikatakan melakukan usaha. Nah, jadi kuncinya dari perpindahan. Misal, kita mendorong mobil di tanjakan, kemudian kita tidak kuat mendorongnya. Ketika sudah sampai beberapa meter mendorongnya, tiba-tiba mobil balik lagi ke tempat semula. Walaupun kita sudah bersusah payah mengeluarkan keringat untuk dikatakan tidak melakukan usaha. Nah, jadi ini ada gambarnya. Jadi ketika kita mendorong mobil di tanjakan, kemudian kita tidak kuat lagi, kita lepas, mobil itu akan turun kembali ke tempat semula, ke tempat sebelum didorong tadi. Nah, maka itu dikatakan tidak melakukan usaha. Nah, jadi intinya adalah perpindahan. Pengertian usaha tadilah gaya yang dilakukan untuk melakukan perpindahan. Nah, contoh lagi nih, contoh benda dilakukan melakukan usaha. Yang tadi kan tidak melakukan usaha walaupun kita sudah mendorongnya, tapi benda itu kembali lagi ke tempat semula. Nah, contoh benda dikatakan melakukan usaha, misal ada mobil di titik A, kemudian kita dorong sampai ke titik B yang jaraknya 5 meter. Jadi di sini ada perpindahan sebesar 5 meter. Kita yang sudah keluar keringat dalam fisika baru bisa dikatakan melakukan usaha. Nah, jadi ketika kita mendorong mobil A 5 meter ke depan, maka itu kita melakukan usaha atau gaya perpindahan. Usahanya adalah benda atau mobil tersebut bergerak sejauh 5 meter. Atau kalian atau anak-anak mendorong kursi misalnya di rumah sejauh 4 meter. Nah, itu juga dikatakan usaha. Kalau kita mendorong sesuatu tapi tidak berpindah sama sekali, itu artinya tidak melakukan usaha atau gaya perpindahan. Bagaimana cara menghitung usaha? Nah, dalam kita mendorong mobil tersebut 5 meter tadi, berapa usaha atau gaya yang kita perlukan untuk mendorong mobil tersebut ya. Nah, usaha didefinisikan sebagai hasil kali antara gaya dan perpindahan benda. Satuan usaha dalam SI adalah joule. Nah, ini rumusnya. W sama dengan V dikali F dikali S. W itu usahanya, satuannya joule. F itu gaya, Newton. S itu perpindahan meter. Di sini ada segitiga. Nah, ini bisa dipahami ya. Nah, ini rumus utamanya kalau kita mencari usaha, W sama dengan F dikali S. Kalaupun ada soalnya nanti, ditanyanya berapa gaya dari soal tersebut misalnya. Nah, F kan, yang dicari F. Maka F yang ini, dalam segitiga ini, F yang kita cari, maka W dibagi S. Itu kalau mencari F ya. Kalau ada soal lagi,
mencari perpindahannya atau jaraknya S ini. Nah, jadi S ini yang dicari. Jadi rumusnya S ini yang dicari. S berarti W dibagi F. Nah, W dibagi F. Nah, kalau tadi kan rumus utamanya usaha yaitu W. Nah, jadi F dikali S. Nah, W sama dengan F dikali S. Kalau kita mencari gaya atau F sama dengan W dibagi S. Kalau kita mencari perpindahan, S sama dengan W dibagi F. Nah, paham ya? Bisa dicatat ya tadi rumus-rumusnya. Kalau kita mencari usaha sama dengan F dikali S. Kalau kita mencari gaya, F ini W dibagi S. Kalau kita mencari perpindahan, W dibagi F. Ya, jelas ya? Nah, contoh melakukan usaha dalam kehidupan sehari-hari. Mendorong meja dari pojokan rumah sampai ke tengah rumah. Nah, itu usaha juga. Mengayuh beca sampai beberapa meter. Nah, itu usaha. Mengayuh sepeda dari rumah sampai ke sekolah. Nah, itu usaha yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Usaha dapat bernilai positif, negatif, dan nol. Berikut penjelasannya. Usaha positif, usaha yang bernilai positif jika gaya dikerjakan searah dengan perpindahan benda. Misal kita mendorong meja ke arah kanan, maka meja yang didorong berpindah ke arah kanan juga. Contoh bisa dilihat pada gambar. Nah, ini bukannya contoh ini. Kemudian usaha negatif. Usaha yang bernilai negatif apabila gaya dikerjakan pada benda tidak searah dengan gerak benda. Contohnya, apabila kita menarik gerobak di tanjakan. Karena kita capek atau lelah, akhirnya gerobaknya turun ke bawah karena kita sudah tidak kuat lagi menahan gerobaknya. Nah, menarik gerobak di tanjakan. Usaha bernilai nol. Kalau usaha bernilai nol, artinya tidak ada perpindahan, tidak ada perpindahan sama sekali. Jadi benda itu berada tepat di tempat semula, itu usaha bernilai nol. Contohnya apabila kita mendorong tembok, nah tembok bisa didorong tapi tidak bisa berpindah atau bergerak atau geser ya. Masuk ke contoh, ini berkaitan dengan rumus yang tadi. Nah ini rumusnya contoh. Contoh nomor 1. Mono mendorong sebuah meja dengan gaya 80 Newton dan meja berpindah sejauh 3 meter. Berapa kosa yang dilakukan Mono? Nah, jadi yang diketahuinya F atau gayanya itu 80 Newton. Jarak atau perpindahannya S sama dengan 3 meter. Maka rumusnya W sama dengan F kali S ya. F-nya tadi 80, S-nya 3, jadi 80 kali 3, 240 Joule. Jadi jawabannya C. Nah, paham ya? Jadi gayanya tadi 80, perpindahannya 3 meter. Yang dicari usahanya. Jadi usahanya itu 80 kali 3 sama dengan 240 Joule. Ya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa dicatat dulu, yang ini contoh soal. Nanti ada soal dari Bapak, kira-kira hampir mirip juga. Ya, ini contoh soal. Berikutnya, semoga bisa dipahami ya. Nah, ini tugas. Sebelum masuk ke tugas, kita ulang sedikit. Usaha tadi aparatnya. Usaha adalah gaya dilakukan untuk melakukan perpindahan. Ya, jadi kan tak kuncinya ini perpindahan. Apabila tidak berpindah, artinya kita tidak melakukan usaha. Nah, ini rumusnya. Yang paling diingat rumusnya ini ya. Tadi sudah Bapak jelaskan yang tentang segitiga ini. Kalau kita mencari F, kalau kita mencari S, apa rumusnya W. Nah, jadi rumus dasarnya F sama dengan F. W sama dengan F dikali S ya. Tadi contoh soalnya ini. Jadi tugasnya ini ada gambar ya. Nah, ada sebuah balok. Nah, ini artinya apa? Tanda panah kayak ini. Ini balok. F ini apa tadi? Gaya. Artinya balok ini didorong atau didorong dengan gaya 100 Newton ke arah kanan dan berpindah sebesar 5 meter. Nah, sudah diketahui kan? Gampang kan?
Jadi berapa usaha yang dilakukan pada gambar tersebut? Nah, berapa? Rumusnya sama, cara mengerjakannya sama. Bisa dikumpulkan paling lambat hari Kamis 21 Agustus 2020 ke WA yang ini ada. Kalau tidak paham bisa ke WA Bapak dulu ya. Kayaknya gampang ini. Soalnya mirip dengan contoh soal tadi. Mungkin demikian dulu, sampai sini dulu kita pembahasan tentang usaha. Kita lanjutkan ke video pembelajaran berikutnya. Masih tentang usaha mungkin. Semoga dapat dipahami anak-anak dan tetap semangat. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.